Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilma Hidayanti dengan nomor NIM 20081020014. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang morfologi. Yang pertama, pengertian morfologi. Morfologi secara etimologi, istilah morfologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu bentuk morfologi yang berasal dari gabungan kata morphe yang berarti bentuk dan logos yang berarti ilmu. Nah, bisa disimpulkan bahwa morfologi secara etimologi yaitu bentuk ilmu. Nah, secara terminologinya, the art of grammar concerned with a structure of words and with relevance between words involving the morphemes that compose them in technically, yaitu wilayah tata bahasa yang terkait dalam struktur kata-kata dan kaitannya dalam penyusunan kata yang melibatkan antara kata dan morfem secara teknis. Nah, pada pembahasan yang kedua yaitu bidang kajian morfologi. Matt West dalam buku morfologinya mengatakan, an education to the theory of word structure membagi morfologi menjadi dua bidang, yaitu morfologi infleksional morfologi, dan morfologi leksikal morfologi. Morfologi infleksional yang berhubungan dengan proses pembentukan kata secara inflektif atau inflection. Sedangkan morfologi secara leksikal atau sering disebut dengan pembentukan kata word formation yang mencakup proses pembentukan kata secara derivatif atau derivation dan komposisi compounding. Secara eksplisit, ia menyebutkan bahwa yang termasuk ke dalam ruang lingkup pembentukan kata hanya morfologi derivasional atau leksikal, karena menyediakan leksem-leksem baru, sedangkan morfologi infleksional masuk ke dalam kategori sintaksis, karena bersifat melengkapi bentuk-bentuk leksem. Selanjutnya, objek kajian morfologi. Abdul Khair membentuk objek kajian morfologi ke dalam 3 kelompok, yaitu yang pertama, satuan morfologi yang terdiri dari morfem dan 2 kata. Yang kedua, alat analisis pembentukan kata menggunakan piranti, yaitu bentuk dasar, alat bentuk kata, yaitu imbuhan, reduplikasi, komposisi, morfomenik, implikasi, dan derivasi. Yang ketiga, makna gramatikal dari sebuah kata akibat proses pembentukan kata dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Selanjutnya, satuan morfologi. Ada morfem dan kata. Morfem adalah unit kecil linguistik yang memiliki makna dan tidak dapat diuraikan lebih lanjut ke dalam bagian-bagian yang bermakna. Sedangkan kata adalah satuan terbesar dari proses morfologi yang berperan sebagai output dan dapat dianalisis atas komponen yang disebut morfem. Nah, selanjutnya, satuan analisis dalam morfologi jenis-jenis morfem. Ada akar atau root. Akar adalah istilah untuk menyebut bentuk kata yang tidak dapat dibagi dan dianalisis dalam bagian yang lebih kecil. Nah, morfologi mendapat imbuhan apapun. Root dalam bahasa Arab disebut jiz atau disebut pula asjul atau huruf asli. Terdapat 2 jenis akar, yaitu yang pertama morfem bebas, free morfem, dan morfem terkait bound morfem. Nah, morfem dibagi menjadi 2. Morfem bebas. Morfem bebas adalah morfem yang dapat berdiri sendiri. Dalam kamus bahasa dan linguistik, leksem free morfem adalah is a grammatical unit that can vary by itself. However, other morphem sets as affixes can be added to it. Sebuah unit gramatikal yang dapat berdiri sendiri, namun morfem-morfem lain seperti afiks dapat diletakkan kepadanya. Morfem ini tidak membutuhkan morfem lainnya untuk dapat digunakan dalam kalimat. Nah, yang kedua, ada morfem terkait. Adalah bentuk akar yang tidak dapat berdiri sendiri, muncul dengan sekurang-kurangnya satu morfem lain. Misalnya, bentuk mid pada pair mid, commit, dan admit, atau bentuk cave pada percave, concave, dan recave. Selanjutnya, yang kedua ada dasar atau base. Istilah bentuk dasar atau dasar base saja biasanya digunakan untuk menyebut sebuah
bentuk yang menjadi dasar dalam suatu proses morfologis. Bentuk dasar ini dapat berupa morfem tunggal, tetapi juga dapat berupa gabungan morfem. Jenis dasar dapat berupa akar ataupun bentuk yang lebih kompleks dari akar. Yang ketiga, ada pangkal atau stem. Istilah pangkal atau stem digunakan untuk menyebut bentuk dasar dari proses infleksi atau proses pembubuhan afiks interaktif, yaitu afiks yang menentukan dan membatasi fungsi gramatikal dari bentuk kata yang dihasilkannya. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.